Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anidia Channel. Pada video kali ini saya mau sharing bagaimana cara membuat pola dasar dengan menggunakan ilustrasi gambar ya. Semoga cara ini lebih bisa dipahami atau dimengerti buat adik-adik semua. Pada tutorial video yang kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat pola dasar tapi dengan menggunakan kertas coklat ya, tapi sekarang pakai ilustrasi biar lebih mudah dimengerti. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya teman-teman dukung channel kami dengan subscribe, like, comment, dan share. Baiklah, kita mulai ke materi ya. Pertama di sini ada gambar ini yang sebelah kanan adalah pola seperempat baju ya. Kalau seperempat baju ini dimekarin, ini nantinya jadi akan kayak yang sebelah kiri, yaitu bagian depan. Lah yang ungu muda ini bagian belakang. Jadi begini ya nanti. Lah saya bikin yang sebelah kanan. Jadi ini adalah pola seperempat badan. Makanya nanti kan ada rumus, misalnya lingkar dada dibagi 4, itu karena ini adalah yang sebelah kanan adalah pola seperempat badan. Nah yang sebelah kiri ini pola seperempat badan. Yang B adalah ruang nanti kita mau bikin pola dasarnya. Untuk langkah yang pertama, buat garis horizontal pada bagian atas sebagai pembatas paling atas. Untuk langkah yang kedua, buat garis vertikal dari titik A, ini kan atas ada titik itu ya, titik A ke bawah titik Z, itu adalah panjang gamis. Waktu saya bikin kemarin adalah panjang gamis 132 cm. Ini dari A ke Z dibikin garis vertikal ya, 132 cm. Untuk langkah yang ketiga, buat titik merah B dari titik merah A sejauh 7,5 cm. Ini ya teman-teman, dari titik A ke titik B dibikin garis gitu ya, sejauh 7,5 cm. Terus yang keempat, buat titik merah C dari titik merah A sejauh 10 cm untuk baju gamis ukuran M. Ini dari ini titik A ke C 10 cm. Ini untuk baju yang ukuran M. Nanti kalau teman-teman mau bikin ukuran L, XL atau XXL nanti bisa ditambah ya. Di video sebelumnya udah saya sampaikan ukuran-ukurannya, kalau ukuran L berapa, XL berapa, XXL berapa ya untuk jarak ke AC. Sekarang kita mau bikin yang ukuran M, jadi A ke C itu 10 cm. Untuk yang kelima, buat garis lengkung dari B ke C. Ini ya, garis lengkung dari B ke C. Bisa pakai penggaris yang lengkung itu ya. Terus untuk keenam, buat titik dari titik A sejauh setengah panjang bahu. Titik A ke D, ini adalah setengah panjang bahu ya. Karena yang diukur kan berarti kemarin kan ini ya, bagian belakang itu berarti kan separuh badan itu. Jadi ini A ke D dibagi 2 ya, ini karena seperempat badan. A ke D panjang bahu. Buat titik yang ketujuh, buat titik D1 dari titik D sejauh 2,5 cm. Ini jadi titik D ke D1 itu turun 2,5 cm. Itu adalah kemiringan bahu ya, karena bahu orang kan turun gitu ya. Ini jaraknya 2,5 cm. Untuk nomor 8, tarik garis dari B ke D1. Ini ya, tarik, tadi kan udah bikin titik D1, kemudian tarik dari titik B ke D1. Untuk nomor 9, buat garis dari A ke E sama dengan panjang muka. Ini yang di ujung itu titik A, kita bikin titik E itu sejauh panjang muka. Di ukuran kan udah ada ya, waktu ngukur badan orang ada panjang muka. Ini A ke E adalah panjang muka. Nomor 10, buat garis dari E ke F, yaitu lingkar dada ditambah 14 dibagi 4. 14 adalah penambahan kelonggaran. Ini
yang titik E ini kan jatuhnya di pinggang ya. Kita buat garis tegak lurus nih ke F. Rumusnya tadi 1/4 lingkar dada ditambah 14 dibagi 4. Ini ya, E ke F. Nomor 11, buat garis dari F ke G sejauh 14 cm. Nah, bikin tegak lurus ke atas F ke titik G sepanjang 14 cm. Ini 14 cm dari mana? Yaitu dari panjang sisi dari pinggang ke ketiak ya, bukan ujung ketiak tapi ketiak agak ke bawah. Itu biasanya untuk baju orang dewasa itu jaraknya 14 cm. Nanti ini bisa rubah ya, ini sebagai acuan aja 14 cm. Yang nomor 12, tarik garis G ke H. Ini udah tadi dapat garis G, kemudian tarik garis tegak lurus ke kiri yaitu ke titik H. Udah ya, kita dapat ini titik H. Kemudian buat titik C1 sejauh 1,5 cm dari C. Untuk nomor 13, buat titik C1 sejauh 1,5 dari C. Nah, ini kan di kerung leher itu ada titik C ya. Naik 1,5. Itu kita bikin titik C1. Kemudian langkah nomor 14, buat titik I yaitu sama dengan setengah kali C1 ke H. Nih ya. Tadi kan kita udah dapat titik C1. Diukur C1 ke H itu berapa, nanti kita bagi 2, itu tengah-tengahnya itu kita kasih tanda itu titik I. Langkah nomor 15, tarik garis dari I ke J. Itu sama dengan A ke D dikurangi 1 cm sampai dengan 1,5 cm. Ini dari titik I ke J itu berapa panjangnya? Kita lihat titik A ke D. Dari titik A ke D itu misalnya 19, ini berarti titik I ke J itu 19 dikurangi 1 atau 19 dikurangi 1,5. Nanti ini ketemu titik J. Ini nanti digaris ya, titik I ke J. Nih, langkah nomor 16, tarik kerung dari titik D1 J ke G. Ini tadi udah dapat titik D1 J G. Ini tarik garis lengkung ya. D1 melewati J kemudian ke G. Langkah nomor 17, buat titik F1 sejauh 1,5 dari F. Nih, tadi kan di pinggang ada titik F ya. Kita geser ke kiri sejauh 1,5. Nanti ketemu titik F1. Langkah nomor 18, buat garis dari G ke F1. Ini tadi kan udah dapat titik F1 ya. Kita tarik ke atas ke G ya, ke G. Jadi ini nanti yang G ke F nggak dipakai, yang dipakai G ke F1. Langkah nomor 19, buat titik K sejauh 20 cm dari E. Nih, ada titik K. Titik K itu sejauh berapa? Yaitu sejauh tinggi panggul rata-rata orang dewasa itu 20 cm ya. Tapi kalau misalnya orangnya tinggi gitu, kita ukur berapa gitu. Ini rata-rata aja 20 cm. E ke K 20 cm. Untuk langkah ke-20, tarik garis dari K ke L. K ke L yaitu sejauh lingkar panggul ditambah 14 dibagi 4. Ini ya, ada titik K ke L, rumusnya tadi ya, 1/4 lingkar panggul ditambah 14 dibagi 4. 14 itu kelonggaran ya, kelonggaran panggul biar enggak ngepas. Untuk langkah nomor 22, buat titik M1. M1 itu didapat dari mana? Yaitu tarik garis dari titik F1 melewati L kemudian ke M1 yaitu sejauh dari titik E yang di pinggang itu tuh ke Z ke bawah, diukur berapa, nanti
ketemu berapa gitu, misalnya ketemu 90, maka dari titik F1 melewati L ke M1 nya berapa, itu berarti 90 dikurangi 1,5, ketemu M1 tuh enggak di bawah ya, berarti ke atas M1 itu. Nanti jadinya bawah tuh agak melengkung ya. Kalau lurus soalnya nanti bagian pinggir gamis akan panjang kanan kiri, yaitu jadi F1 L ke M1 itu panjang dari E ke Z dikurangi 1,5, nanti ketemu M1. Nanti ditarik garis lurus ya, F1 melewati L melewati M1. Untuk langkah yang ke-23, buat garis lengkung dari Z ke M1. Ini buat garis lengkung dari Z ke M1. Sampai di langkah ke-23 ini, cara membuat pola dasar baju gamis untuk pola bagian muka sudah selesai. Ini polanya udah selesai ya. Kalau dibikin gambar yang jelas nanti jadinya akan begini ya. Nih, yang warna ungu tua ini adalah pola bagian muka. Untuk langkah ke-24 ini mau bikin pola yang bagian belakang ya. Buat titik dari A1, buat titik A ke A1 itu 1,5 cm sampai 2 cm ya. Nah, habis itu kita tarik dari titik A1 ke B. Setelah itu ini dari titik D1, J1G, J1 itu dari mana? Yaitu dari titik J kita lebihin ke kanan itu ya, garis ke kanan 1,5 sampai dengan 1,5 cm. Nanti ketemu titik J1. Kemudian kita garis lengkung D1, J1 melewati J1 ke G. Demikian untuk pola belakangnya. Untuk selanjutnya ke bawah sama semua dengan pola muka, cuma yang bedanya di ini kerung leher yang dari A1 ke B sama yang ini nih, yang di kerung lengan D1, J1 ke G. Ini adalah gambar pola belakang yang udah jadi ya, ungu muda ini. Nanti pola belakangnya begini. Nanti kalau diterapkan ke bahan pakai pola satu aja bisa gini ya. Kita terapkan yang pola muka, kemudian juga bisa untuk pola belakang, cuma karena bedanya cuma di ini bagian kerung lehernya ya. Ini pola belakang sama pola depannya udah jadi ya. Yang ungu tua adalah pola depan, yang ungu muda pola belakang. Untuk pola lengan, saya anggap teman-teman pemula, teman-teman semua udah paham ya, jadi tidak saya sertakan ilustrasi gambarnya. Kalau gambar ini adalah pola dasar yang saya pernah bikin videonya, yaitu model baju yang kombinasi kotak-kotak, yang gambar videonya begini ya. Ini saya menggunakan lebar bajunya itu lebar ya, keliling bajunya itu 240 cm. Jadi itu termasuk lebar. Cara bikinnya dari pinggang, kalau ini model baju yang sedang gitu, bawah sedang kan, dari pinggang kita tarik garis lurus melewati panggul itu ya ke bawah. Tapi untuk yang baju model lebar itu dari pinggang langsung kita tarik ke ujung. Misalnya saya bikin kemarin dari Z ke N itu 60 cm. Jadi untuk N1 ini ya. Jadi untuk N1 saya bikin kita tarik dari garis ini, dari garis pinggang F1 langsung ke N1, yaitu sejauh dari E ke Z dikurangi 1,5. Jadi nggak melewati panggul dulu ya, karena udah melewati panggul. Demikian teman-teman cara saya membuat tutorial membuat pola dasar gamis ya.
Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua, juga untuk teman-teman semua. Jangan lupa ya teman-teman, dukung channel kami supaya bisa berkembang dengan subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.